Nah, untuk kegiatan pengarsipan sendiri, yang pertama yang harus dilakukan adalah yang pertama sendiri memisahkan antara surat masuk dan surat keluar. Nah, di sini saya sudah ada pengarsipan, di sini sudah terpisah dan sudah terklasifikasi menurut wilayahnya. Di sini ada surat keluar, di sini, dan ini sudah ada surat masuk. Nah, setelah kita memisahkan antara surat masuk dan surat keluar, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah kita mengklasifikasikan arsip sesuai dengan sistem yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan sistem wilayah. Nah, di sini ada wilayah utama yaitu ada Indonesia dan ada Singapura. Ini wilayah utama ini ditemukan dari surat yang kita dapatkan. Di sini saya mendapatkan surat utama di Indonesia dan Singapura. Dan untuk wilayahnya di sini sudah di surat-surat tersebut sudah terbagi, ada wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Singapura. Untuk kodenya di sini saya menggunakan kode JKT1 untuk Jakarta, Jateng 2 untuk Jawa Tengah, Jateng 3 untuk Jawa Timur, dan SGP 4 untuk Singapura. Untuk subwilayahnya, yang pertama di daerah Jakarta ada subwilayah 1A Jakarta, yang kedua ada 1B Jakarta Timur. Yang kedua untuk daerah Jawa Tengah, subwilayahnya dengan kode 2A Semarang, 3A Malang, dan 3B Sidoarjo. Dan 3C Surabaya. Untuk yang terakhir adalah wilayah Singapura, wilayah 4. Untuk subwilayahnya ada 4A Gentle Road. Apabila sudah selesai mengklasifikasi suratnya, lanjut kita ke di sini saya menggunakan contoh yang surat masuk. Kita buka di sini. Untuk surat masuk, nah di sini ada guide utama yaitu Indonesia, karena di surat masuk yang saya gunakan adalah ada di wilayah utamanya wilayah Indonesia. Untuk wilayah keduanya adalah JKT dengan kode 1. Nah, ini untuk suratnya, untuk contoh suratnya. Nah, hal yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan mendata lembar disposisi. Nah, lembar disposisi berisikan indeks, kategori surat, kode, tanggal penyelesaian, tanggal atau nomor asal, ringkas, isi ringkas, instruksi diteruskan kepada, dan ada form yang akan diisikan apabila surat tersebut atau arsip tersebut dipinjamkan. Nah, sekarang kita isi. Untuk lembar disposisi, untuk indeksnya kita isikan nama perusahaan yang masuk yang mengirim surat kepada perusahaan kita, yaitu PT Kencana Gemilang. Untuk unit satunya adalah Kencana Gemilang, dan untuk unit 2-nya adalah PT-nya ini, Perseroan Terbatas. Untuk selanjutnya adalah kategori surat, yaitu ada rahasia, penting, dan biasa. Kita lihat dulu, ini isi suratnya adalah surat ucapan selamat dan sukses. Nah, karena ini berisi ucapan selamat dan sukses, bisa dikatakan surat biasa. Kita centang. Dan untuk kodenya, kode ini kita tuliskan melihat dari daftar klasifikasi surat yang sudah kita buat. Yang pertama adalah ini dari Surabaya. Surabaya jelas dari Indonesia atau IDN. Titik. Yang selanjutnya untuk wilayahnya kita lihat, kita di Surabaya yaitu wilayah Jawa Timur, kita lihat yaitu Jatim 3. Untuk selanjutnya adalah kita berada di wilayah Surabaya. Untuk wilayah Surabaya kita menggunakan kode 3C. Lalu kita isi tanggal atau nomor. Untuk tanggal atau nomor ini tanggal surat dibuat. Garing. Untuk nomor suratnya kita tuliskan seperti surat yang masuk.
Untuk tanggal penyelesaiannya kita isi 2 atau 3 hari setelah tanggal dibuat. Kita bikin tanggal 25. Untuk asalnya kita tuliskan nama perusahaan yang mengirim surat pada perusahaan kita. Untuk isi ringkasannya, kita bisa mengisikan apabila di sini ada perihal atau hal, kita dapat isikan di sini. Apabila kita tidak ada perihal atau halnya, kita baca terlebih dahulu suratnya dan surat itu berisi apa. Dan ini surat ini berisi ucapan selamat dan sukses. Lalu untuk disposisinya dapat kita stapler di sebelah kiri atas surat. Seperti ini. Dan setelah itu, apabila sudah kita isi lembar disposisinya, kita isi kartu indeksnya. Untuk pengisian kartu indeks, Untuk pengisian kartu indeks yang atas ini kita isi kode perusahaannya, yaitu Kencana Gemilang, kita isi KE. Untuk judul suratnya kita isi indeks dari perusahaan, yaitu Kencana Gemilang, unit 2-nya ada PT. Untuk nomor suratnya kita tuliskan kembali. Untuk tanggal suratnya, tanggal dibuat suratnya. Untuk perihalnya, tadi ini ucapan lalu untuk kode suratnya kita melihat di lembar disposisi kode tadi. Ya, seperti ini untuk kartu indeksnya. Lalu apabila sudah diisikan kartu indeksnya, kita masukkan ke kartu-kartu indeks yang lainnya. Seperti ini. Di sini sudah ada kartu indeks surat masuk dan surat keluar. Dan sudah siap kita masukkan ke Snellhekter kita. Yang pertama ada surat masuk. Ya. Yang kedua adalah urutan surat keluar. Kita rapikan terlebih dahulu. Dan untuk penggunaan perforatornya, caranya kita ambil kertas yang akan kita lubangin, kita tekuk menjadi 2, hanya sedikit saja yang ditekuk supaya tidak rusak kertasnya. Lalu kita ambil sisi tengahnya dan kita masukkan ke perforatornya, kita ceklik. Lalu arsip siap dimasukkan. Memasukkan arsip di Snellhekternya, yaitu kita bagi dulu ya supaya tidak berantakan nantinya dan terlihat lubangnya itu dari perforatornya. Kita bagi terlebih dahulu, kita buka, kita masukkan. Lalu lubang selanjutnya. Apabila arsip sudah masuk Snellhekter semua, kita dapat menutupnya dengan penutup yang terdapat pada Snellhekter tersebut. Kita tekuk seperti ini, kita tarik pengaitnya, lalu kita tarik sebelah sini. Kita geser. Nah, sudah jadi. Kita dapat melengkapinya dengan kartu indeks dan arsip
menurut sistem wilayah sudah selesai. Terima kasih.